Apa jadinya kalau seorang mantan agen elit terbaik CIA yang sudah tenang menikmati masa pensiunnya, tiba-tiba diculik di jalanan oleh mantan atasannya sendiri? Bukan untuk dibunuh, tapi dipaksa kembali ke dunia spiones penuh darah karena sebuah paket misteri di Dubai. Ini adalah kisah tentang Jack Ryan, pria yang mengira hidupnya sudah aman, sampai sebuah konspirasi global menyeretnya ke dalam perang. Film dimulai pada seorang Jack Ryan yang sedang jogging pagi di sekitar jalur perumahan Virginia. Setelah memutuskan pensiun dari CIA, Jack memilih beralih profesi menjadi seorang pebisnis dan menikmati hidup yang tenang. Namun saat memasuki kilometer ketiga, insting lamanya mendadak aktif. Melalui lirikan mata, ia menyadari ada sebuah mobil sedan hitam dengan kaca gelap yang terus membuntutinya sejak beberapa blok terakhir. Jack mencoba menguji kecurigaannya. Ia sengaja mengubah rute ke arah pertokoan yang sepi dan mempercepat langkahnya. Mobil sedan itu ikut berbelok dan ikut menambah kecepatan. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Jack langsung melakukan sprint penuh dan berbelok ke sebuah gang di dekat gedung tua. Sialnya, gang tersebut buntu. Sebelum Jack sempat berbalik arah, sedan hitam itu sudah masuk dan memotong jalur depannya dengan rem mendadak. Are you kidding me? Saat berada di dalam kabin, Jack sudah siap untuk melakukan perlawanan jarak dekat. Namun situasi mendadak berubah ketika pria yang duduk di kursi depan berbalik sambil tertawa. Pria itu ternyata adalah James Greer. Greer adalah wakil direktur CIA saat ini sekaligus mantan atasan langsung Jack sebelum pensiun. Aksi kejar-kejaran dan penyergapan di gang buntu tadi rupanya sengaja dirancang oleh Greer hanya untuk menguji apakah kemampuan fisik dan kewaspadaan Jack sudah menurun semenjak menjadi warga sipil. 30 menit kemudian mereka berdua mengobrol di sebuah bangku taman yang sepi. Greer langsung menyampaikan inti maksud kedatangannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang menghadapi masalah besar di agensi dan sangat membutuhkan bantuan Jack. Jack langsung menolak tawaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah selesai dengan dunia intelijen dan tidak ingin terlibat dalam operasi lapangan yang penuh dengan kebrutalan. Namun Greer tidak menyerah. Ia terus memohon dan menjelaskan bahwa konspirasi kali ini sangat serius. Sampai-sampai ia tak bisa mempercayai siapapun di dalam internal CIA sendiri kecuali Jack. Greer meyakinkan bahwa misinya kali ini tidak akan sulit dan minim resiko fisik. Jack hanya perlu terbang ke Dubai untuk menemui seorang agen MI6 bernama Nigel. Jack, you're flying to Dubai. He's in Dubai. He'll come to you. It's just a pickup. Oh, it's just a pickup. Information, surveillance. Well, which one is it? Nigel memegang sebuah paket berisi informasi rahasia yang sangat krusial. Mendengar bahwa tugasnya ringan dan hanya mengambil paket data, serta hitung-hitung bisa dijadikan waktu liburan ke Dubai, Jack akhirnya menerima misi tersebut. Namun Jack mengajukan satu syarat, ia harus didampingi oleh Michael, rekan lama sekaligus spesialis taktik kepercayaannya. Oh shit, look who it is. Oh. Oh, so you're trying to get me killed. No offense taken. This is it? This is the kind of crap. Sore harinya, Jack dan Michael sudah berada di dalam pesawat komersial menuju Dubai. Singkat cerita, mereka tiba di kota tujuan dan langsung melacak keberadaan target. Dari informasi yang dikumpulkan, Nigel ternyata sedang menghadiri sebuah pesta private di atas kapal pesiar mewah yang sedang bersandar di Teluk Dubai. Jack dan Michael segera membagi tugas. Jack masuk ke dalam kapal pesiar dan menyamar sebagai tamu undangan untuk menemui Nigel secara langsung. Sementara itu, Michael tetap berada di darat untuk memantau situasi sekitar. Looks like we found our man. Got him. Di dalam kapal pesiar yang ramai, Jack bergerak mengawasi target. Namun Nigel menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Keep moving. All right. Where are you going, buddy? Jack tetap tenang dan langsung menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan resmi dari James Greer, yakni wakil direktur CIA. Mendengar nama Greer, Nigel langsung menurunkan pisaunya karena percaya. Ia kemudian merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah bungkus rokok. Di dalam bungkus rokok itulah paket informasi penting tersebut disembunyikan. Namun tepat saat bungkus rokok itu berpindah ke tangan Jack, seorang muncul di kegelapan di belakang Nigel.
Nigel pun jatuh seketika di tempat. Jake yang terkejut langsung bergerak untuk mengejar pelaku yang lari menuju pinggir dek kapal. Namun langkah Jake terhenti karena di depannya muncul Emma, seorang agen wanita MI6 yang juga rekan kerja Nigel. Emma langsung menodongkan senjata api ke arah Jake. Karena melihat Jake berada di samping mayat Nigel sambil memegang paket rokok tersebut, Emma salah paham dan mengira Jake adalah pembunuhnya. Dalam posisi terdesak, Jake memutuskan untuk melompat dari kapal pesiar. Sial bagi Jake, ia mendarat tepat di atas sebuah perahu motor kecil yang sedang melintas di pinggir kapal pesiar. Dan sialnya lagi, pemilik perahu tersebut ternyata adalah si pembunuh Nigel yang asli yang sedang mencoba melarikan diri. Sementara itu, dari darat, Michael yang memantau lewat teropong melihat Jake sedang bertarung di atas air. Ia langsung bergerak cepat menggunakan kendaraan darat, menyusuri pantai untuk mengejar perahu tersebut. Di atas perahu, Jake akhirnya berhasil memojokkan pelaku. Jake mencengkeram bajunya dan bersiap melakukan interogasi untuk mencari tahu siapa dalangnya. Namun sebelum pelaku sempat bicara, sebuah tembakan dari jarak jauh melesat. Orang itu tewas seketika di tempat sebelum sempat membocorkan informasi. Beberapa saat kemudian, perahu pun menepi. Michael tiba di lokasi bersamaan dengan Emma yang berhasil mengejar mereka menggunakan sekoci cepat. Emma langsung menodongkan senjata kepada Jake dan Michael lalu memaksa mereka ikut karena dianggap sebagai tersangka utama pembunuhan Nigel. Cerita berpindah ke Amerika. James Greer yang berada di ruang kerjanya tiba-tiba dihubungi lewat telepon satelit oleh pria misterius yang melakukan penembakan jarak jauh di Dubai tadi. I need you to find your boy. Tell him to give back what Nigel took from me. Pria tersebut bernama Liam, seorang mantan anggota pasukan khusus Amerika yang kini membelot menjadi tentara bayaran. Di teleponnya, Liam mengancam Greer akan menyuruh Jake mengembalikan paket informasi yang diambil dari Nigel. Jika tidak dilakukan, Liam berjanji akan terus meneror dan menghabisi Jake, Michael termasuk Greer sendiri. Melalui ancaman ini, isi paket tersebut akhirnya terungkap. Informasi di dalam paket itu berisi seluruh bukti kejahatan Liam serta data para teroris yang beroperasi di wilayah Eropa. Sementara itu, Jake dan Michael kini ditahan di dalam ruang tahanan sementara markas MI6 Inggris yang berada di wilayah Dubai. Saat mereka berdua sedang berdiskusi mengenai isi paket yang berhasil mereka amankan, Emma datang membawa Jake untuk mengobrol di luar. Sementara Michael tetap ditahan di dalam sel. Sit. Di ruang interogasi, Emma langsung menginterogasi Jake mengenai identitas mereka dan alasan membunuh Nigel. Jake bersumpah bahwa bukan mereka pelakunya. Ia menjelaskan kronologi aslinya bahwa mereka hanya diutus oleh Greer untuk mengambil paket tersebut dari Nigel. Emma kemudian bertanya di mana paket itu sekarang. Jake mengaku paketnya sudah aman di tangannya, tetapi ia menegaskan tidak akan menyerahkannya kepada siapapun di MI6 kecuali langsung kepada Greer. Emma langsung melunak dan menjelaskan bahwa paket itu berisi bukti korupsi dana perang dalam jumlah besar, serta kolusi dengan jaringan teroris yang dilakukan oleh Liam. Emma juga menambahkan bahwa dulu Liam pernah berada dalam satu tim militer dengan Greer. Mendengar hal tersebut, Jake baru mengerti gambaran besarnya. Ia yakin pembunuh Nigel di kapal adalah orang suruhan Liam. Selanjutnya, Emma mengajak Jake dan Michael untuk segera terbang ke Inggris karena mulai sekarang mereka pasti akan terus diburu oleh Liam. Sebelum berangkat, Jake sempat menghubungi Greer lewat telepon dan memintanya untuk segera menyusul ke Inggris. Jack. Jesus Christ, what the hell is going on? Singkat cerita, Emma, Jake, dan Michael tiba di London, Inggris. Mereka langsung disambut oleh ketua agen MI6 di bandara. Dalam konvoi kendaraan menuju markas pusat, Jake dan Michael menaiki mobil di bagian belakang, sedangkan Emma berada di mobil depan bersama ketua MI6. Di dalam mobil depan, ketua MI6 bertanya mengapa Emma membawa Jake dan Michael yang berstatus tersangka. Emma menjelaskan bahwa mereka adalah utusan Greer yang membawa paket informasi penting dari mendiang Nigel.
Beberapa saat kemudian, Greer tiba di markas pusat MI6 di London dan langsung menemui Jack. Begitu bertemu, Jack langsung melayangkan protes keras kenapa Greer tidak memberitahunya dari awal bahwa paket tersebut berisi bukti kejahatan kelas berat. Jack menegaskan andai ia tahu resikonya sebesar ini, ia pasti akan menolak misi tersebut sejak di Virginia. Greer meminta maaf dan mengaku terpaksa merahasiakannya karena tahu Jack pasti akan menolak jika diberitahu sejak awal. Greer meminta Jack untuk tenang dan berjanji akan mengerahkan aset CIA dan MI6 untuk melindunginya jika Liam datang memburu. Sebelum rapat selesai, Greer meminta Jack untuk tetap menyimpan paket tersebut dan jangan menyerahkannya kepada siapapun. I'm sorry about what happened. I think you know me well enough. 1 jam kemudian, komputer markas MI6 mendeteksi pesan ancaman dari Liam. Liam berniat meledakkan salah satu jembatan utama di London jika paket dari Nigel tidak diserahkan dalam waktu 1 jam. Dengan cepat, Greer segera menggelar rapat dadakan dengan tim MI6. Di sini, Greer meminta tim CIA dan MI6 bersatu demi menggagalkan aksi teror Liam. Akhirnya, Greer dan ketua MI6 mengutus Emma, Jack, serta Michael untuk bergerak ke lapangan dan mengawasi area sekitar jembatan. Sementara itu, Greer menghubungi direktur CIA di Washington untuk meminta bantuan. Beberapa jam kemudian, Jack dan Emma memantau area dekat jembatan untuk mencari pergerakan mencurigakan. Sedangkan Michael berjaga tidak jauh dari sektor bawah jembatan. Tak lama, Michael melihat seorang yang mencurigakan membawa tas berat dan langsung membuntutinya secara taktis. Hey, you two seeing this? Or your shitty camera footage better than my eyes? All right. Stay on him. Yeah. Di sisi lain, Direktur CIA telah tiba di London dan langsung disambut oleh Greer di pangkalan udara untuk dibawa ke markas MI6 guna membahas strategi lebih detail. Kembali pada Michael yang kini mengejar target mencurigakan tersebut karena mencoba melarikan diri ke area konstruksi jembatan. Setelah aksi kejar-kejaran yang sengit, Michael berhasil menangkap orang itu. Saat diinterogasi, terbukti bahwa orang tersebut adalah anak buah Liam yang ditugaskan untuk memasang bom waktu di bawah jembatan. Sementara itu, Greer baru saja melakukan rapat bersama Direktur CIA dan petinggi MI6 di dalam gedung. Setelah selesai, Greer mengantarkan Direktur CIA ke parkir menuju mobilnya. Di saat yang sama, ia menerima telepon dari Jack mengabarkan bahwa anak buah Liam telah tertangkap beserta bomnya oleh Michael. Look, clearly the intel's good. It just doesn't add up. Why leave him out in the open? Greer pun merasa lega karena ancaman jembatan berhasil diatasi. Namun saat Greer masih berbicara di telepon dengan Jack, Direktur CIA yang baru saja masuk ke dalam mobil tiba-tiba kendaraan itu hancur terbakar dan tubuh Greer yang berada di dekatnya ikut terhempas ke aspal. Jack yang mendengar suara ledakan dari telepon segera bergerak bersama tim menggunakan mobil menuju lokasi Greer. Di pelataran markas, asap hitam membumbung tinggi. Greer berhasil selamat dari ledakan tersebut meskipun mengalami luka ringan. Saat mengamati situasi, Greer menyadari bahwa ancaman jembatan hanyalah taktik pengalihan dan target Liam yang sebenarnya adalah Direktur CIA. Tak lama, Greer melihat Liam sedang mengendarai sebuah mobil tidak jauh dari lokasi ledakan. Tanpa menunggu bantuan, Greer langsung melompat ke mobil taktis terdekat dan melakukan pengejaran seorang diri. Aksi kejar-kejaran sengit kembali terjadi di jalanan London. Setelah kejar-kejaran yang cukup lama, Greer berhasil memojokkan mobil Liam di sebuah area proyek bangunan. Greer keluar dari mobil dengan senjata terkokang, menodong Liam, namun Liam tampak santai dan tidak takut sedikit pun meskipun ditodong dengan senjata. Tiba-tiba muncul satu mobil van berisi anak buah Liam yang langsung menembaki Greer secara gencar.
Karena kalah jumlah personil dan daya tembak, Greer terpojok di balik pilar beton tanpa bisa membalas. Sementara itu, Liam melenggang pergi dengan santai menggunakan van tersebut, meninggalkan anak buahnya untuk mengeksekusi Greer. Tepat saat Greer hampir tak bisa bertahan, mobil Jake, Michael, dan Emma tiba di lokasi kejadian. Jake dan Michael keluar dari mobil dan melepaskan tembakan balasan yang presisi. Dalam baku tembak itu, seluruh anak buah Liam yang mengepung Greer berhasil dieliminasi. Jake segera memapa Greer masuk ke dalam mobil dan membawa mantan atasannya itu pergi dari sana sebelum polisi setempat tiba. Keesokan harinya, jasad Direktur CIA dipulangkan ke Amerika dengan upacara penghormatan militer resmi dari pihak Inggris di pangkalan udara. Sementara itu, Greer yang tangannya dibalut perban bersama Jake dan tim memutuskan untuk tetap tinggal di Inggris sampai urusan mereka dengan Liam selesai secara total. Beberapa jam kemudian, Greer, Jake, Michael, dan Emma mengadakan rapat di markas MI6. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Letnan Angkatan Darat Inggris yang siap membantu mengerahkan pasukan. Masalahnya, saat ini intelijen mereka buta akan keberadaan tempat persembunyian Liam yang baru. Tak berselang lama, seorang petugas masuk membawa sebuah paket misterius tanpa identitas pengirim. I know where he is. Tepat 1 jam dari sekarang, Greer pun langsung mengajak timnya menuju ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, strategi lapangan diterapkan. Greer berjalan sendirian menemui Liam ke tengah lapangan, sedangkan Jake dan Michael serta Emma menyelinap ke dalam rimbunnya pohon dan mengawasi dari jauh. Pertemuan pun terjadi. Sebelum masuk ke inti pembicaraan, Liam langsung mengancam Greer agar tidak macam-macam. No hesitation. Remember? Greer kemudian bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Liam. Liam menjawab bahwa ia hanya menginginkan paket informasi berisi bukti kebusukannya yang dipegang Nigel. Kematian Direktur CIA disebutnya hanyalah permulaan, dan jika keinginannya tidak dituruti, teror yang lebih besar akan terjadi di kota lain. Greer menjelaskan bahwa paket tersebut tidak ada padanya, melainkan ada di tangan Jake Ryan. He doesn't have it. Where is it? I left it in Dubai. Okay then. Dubai it is. I think it became pretty clear today. I'll find you. Setibanya di markas MI6, suasana di dalam tim menjadi tegang. James Greer mengatakan kekecewaannya karena Jake dianggap telah menyerah kepada musuh dan memberikan koordinat paket tersebut kepada Liam. Jake membela diri bahwa sebagai pensiunan, ia hanya ingin hidup tenang dan tidak punya kewajiban lagi terlibat dalam perang ini. Greer kemudian menegaskan jika bukti kejahatan itu hilang dan dihancurkan Liam, maka Liam akan terus berkeliaran dan melakukan teror bersama komplotannya tanpa bisa disentuh oleh hukum. Greer menyatakan jika Jake ingin egois dan pulang ke Amerika, ia mempersilakannya. Tetapi dirinya, Emma, dan Michael akan tetap terbang ke Dubai malam ini untuk merebut kembali paket tersebut dari tangan Liam. Jake akhirnya berjalan kembali ke ruang operasi, meminta maaf kepada Greer dan memutuskan untuk kembali bergabung dengan tim. Malam harinya sebelum berangkat, Jake menghubungi sahabat lamanya yang merupakan seorang peretas andalan di divisi cyber CIA. Menggunakan akses satelit militer, Jake meminta sang hacker melacak pergerakan Liam di Dubai. Proses pelacakan cyber itu membuahkan hasil cepat. Sang hacker mendeteksi bahwa Liam sudah berada di sebuah gedung apartemen terbengkalai di pinggiran Dubai. Mengetahui lokasi Liam sudah terkunci, Jake segera memberitahu Greer. Dengan cepat, Greer meminta Jake, Emma, dan Michael untuk terbang duluan menggunakan jet taktis ke Dubai mengunci area perimeter. Sementara ia akan menyusul dengan pesawat lain. Singkat cerita, Jake dan tim tiba di Dubai dan langsung disambut oleh Panglima Militer Dubai di pangkalan udara. Sang Panglima mendukung operasi mereka dan bersedia mengantar menggunakan kendaraan militer sampai ke titik luar gedung persembunyian Liam. Namun ia menegaskan pasukannya tidak bisa ikut terlibat dalam baku tembak di dalam gedung karena tidak mengantongi izin resmi dari otoritas setempat. Setibanya di kompleks gedung terbengkalai itu, Jake dan tim langsung bergerak turun dengan senjata serbu terkokang. Mereka merangsek masuk melalui pintu belakang secara cepat.
Kehadiran mereka langsung memicu baku tembak sengit intensitas tinggi dengan barikade anak buah Liam yang menjaga lorong-lorong gedung. Tak berselang lama, Liam dan dua pengawal elit utamanya tiba di area inti gedung. Sadar bahwa dirinya sedang diserang oleh tim Jake, Liam langsung mengokang senjata dan ikut terjun ke medan pertempuran. Di tengah situasi pertempuran yang kacau dan penuh serpihan beton, Jake dan Emma berhasil menyusup ke ruang komputer utama tempat Liam menyimpan peralatan cybernya. Alright, here we go. Connecting you to the server now. Namun tepat saat proses pemindahan data baru berjalan sebagian, pintu ruangan didobrak paksa. Liam bersama dua tangan kanannya merangsak masuk dengan senjata laras pendek. Dalam insiden itu, situasi menjadi sangat kritis. Rentetan peluru masuk berhasil menembus pelindung Emma, membuatnya terkena tembakan di bagian perut dan terluka parah hingga jatuh ke lantai. How long? Di luar ruangan, suara tembakan Michael masih terdengar gencar, sibuk menahan gelombang anak buah Liam agar tidak masuk mengepung posisi Jake. Begitu indikator di layar monitor menunjukkan angka 100% proses penyalinan data selesai. Jake langsung mencabut flash disknya dan berusaha menekan pendarahan luka pada Emma. Di saat yang sama, Liam yang kini tinggal seorang diri setelah kedua tangan kanannya tewas dan baku tembak tadi, berjalan perlahan melewati kepulan asap sambil menodongkan moncong senjatanya tepat ke arah Jake yang sudah kehabisan amunisi. Tepat saat posisi Jake sudah terdesak di sudut dinding dan tidak memiliki ruang untuk mengelak dari eksekusi Liam, suara gemuruh baling-baling helikopter mengguncang seluruh struktur gedung. Has arrived. But this was. Rentetan peluru kaliber besar itu menghantam lantai membuat tubuh Liam terhempas parah dan jatuh dalam kondisi sekarat. Melihat Liam yang masih bergerak mencoba meraih senjatanya, Jake dengan cepat mencabut pistol cadangan dari sakung kirinya, membidik dengan presisi, dan melepaskan tembakan terakhir tepat sasaran untuk mengakhiri hidup Liam. Show you now. No hesitation. Beberapa minggu setelah peristiwa di Dubai berlalu, suasana di markas besar CIA di Virginia tampak resmi atas jasa dan keberhasilannya menggagalkan konspirasi internasional serta mengamankan data intelijen penting. James Greer secara resmi dipromosikan naik jabatan menjadi direktur CIA yang baru, menggantikan posisi mendiang direktur sebelumnya yang tewas di London. Sementara itu, posisi wakil direktur CIA yang kosong kini resmi diisi oleh Jack Ryan, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di film selanjutnya.